ketika gue di kaki Gunung Gede, gue udah ngerasa nyaman aja udah. Gue kayak ngerasa gue balik ke rumah gitu dari situ. Ya gue naik lagi ke Gunung Gede. Rencananya itu gue ngecamp 2 malam, Bang. Rencananya gue ngecamp 2 malam. Dan gue ngecamp di Kandang Batu, gitu kan. Gue ngecamp di Kandang Batu. Ketika gue di Kandang Batu itu, rencananya, terus Bang, sorry. Halo teman-teman semua, ini balik lagi sama gue Adi Lewe. Jadi sesuai janji gue kemarin karena memang ada part-partnya. Jadi ini gue sambungin lagi cerita Kang Aden atau Rio Gembel gitu. Jadi kita langsung ke inti poinnya. Ketika gua naik ke Kandang Batu gitu kan, sebelumnya kan ngelewatin air panas dulu tuh. Nah di situ gua ngeliat ada orang lagi ngambil air, ceritanya tuh Bang, lagi ngambil air. Itu kan Bang, air panas kan di bawah. Iya. Itu kan ada aliran lagi kan ke atas. Nah yang di posisinya itu yang di paling atas, sebelum Kandang Batu persis. Nah di situ ada orang lagi ngambil air. Niat gue tuh gue mau ngelarang karena kan di situ kadar airnya beda kan, nggak bisa diminum kan. Keran belerangnya lebih tinggi. Gue ngingetin. Nah di situ gue ngelarang dia lah, gue samperin. Di situ tuh yang ngambil airnya itu perempuan juga Bang, perempuan juga. Ya gue pikir mungkin karena dia nggak tahu gitu kan ya, pendaki ya mungkin pendaki yang nggak tahu gitu kan, ngambil air di situ buat minum. Gue ngelarang. Ya di situ ternyata dia ngejawabnya gini. Ketika gue tanya, Mbak jangan ambil air di situ, itu nggak bisa dipakai minum. Gue bilang nggak bisa dikonsumsi. Dia bilang ini air saya. Gue bilang kok air teteh? Gue bilang kan sambil mikir, nggak apa-apa kok, saya udah biasa katanya gitu kan. Gue tanya dong di situ, loh Mbak siapa? Gue bilang kan, Mbak siapa? Saya Ibu Ratu Sukmawati. Gue di situ ya gue bilang jujur sih aneh gitu kan. Gue mikirnya aneh. Ya cuman karena gue mulai terbiasa gitu Bang ya, dari sebelumnya terbiasa. Gue juga nggak tahu. Ketika gue naik gunung selalu dikasih lihat gitu hal-hal yang nggak biasanya orang lihat gitu. Gue mulai terbiasa, gue nanya, emang ibu dari mana nih? Gue jadi ibu manggil lah tuh. Saya tinggal di sini. Emang ini air apa? Gue bilang. Ini air namanya adalah Jala Sukma, untuk membersihkan diri kita supaya sukma-sukma dalam diri kita yang sudah keluar masuk lagi ke dalam diri kita yang sebenarnya. Gue bilang, kok aneh gitu kan. Gue nggak percaya di situ Bang. Cuman kata dia, Aden mandi di sini biar Aden bersih gitu. Gue nggak mau, jujur gue nggak mau. Takutnya kan kayak cerita-cerita mistis yang dialami pendaki kan ada yang dibawa ke alam goib atau gimana, dan gue nggak mau. Gue cuman nanya aja sih di situ, dan dia mengatakan saya Ibu Ratu Sukmawati. Aden tenang aja, setiap Aden ngelangkah ada yang ngejaga. Gue bilang. Ketika gue inget-inget gitu Bang di situ, mulai dari Cibodas sampai ke air panas, ketemu Ibu Ratu Sukmawati tersebut, gue mikir iya sih, gue ngeliat, tapi mereka nggak ngelakuin apapun ke gue. Ya udah dari situ ya gue lanjut jalan lagi deh. Ya udah Ibu, saya pamit gitu kan.
gue jalan lagi, gue niatnya itu ngecampnya itu di kandang batu yang pas ada air terjunnya tuh bang. Ini kan pos kandang batu nih, maju lagi sedikit Iya, kan iya. ada air terjun tuh Iya, yang bisa diminum. Yang ada pos juga kan sebelah kanan kalau dari Arcibodas ya. Iya betul. Nah itu kan posisinya si air terjun itu kan airnya bisa diminum tuh. Nah gue rencana camping di situ. Ketika gue camping, gue bermalam di sana. Malam-malam itu ketika gue tidur, ada yang ngegerayangin gue gitu bang. Ada yang ngegerayangin gue. Ketika gue bangun, gue kaget. Dia berwujudnya manusia, tapi nenek-nenek gitu. Ngegerayangin gue sambil manggil, Aden bangun. Aden bangun gitu. Gue kaget gitu kan. Gue sempat teriak gitu kan. Temen gue bangun, dia nanya, lu kenapa? Gue digerayangin gitu kan. Gerayangin apaan lu? Gitu kan. Serangga kali atau gimana? Kagak, bukan, gue bilang kan di situ. Temen gue panik, gue bilang udah lu jangan panik, tenang. Kalau lu panik, gue panik nih, gue bilang gue gituin kan. Dia tenang, akhirnya gue juga tenang. Nah di situ ya karena teman gue kebluk, akhirnya tidur lagi. Gue yang kagak tidur bang. Ketika di situ, karena gue parno, tenda nggak gue tutup, gue buka. Jadi kalau ada gue lari gitu bang. Niatnya gitu kan. Nggak taunya si nenek ini langsung datang dan ngomong, Aden tenang aja. Dan itu kalimat itu sama semua bang dari yang gue alamin sebelumnya. Aden tenang aja. Nenek nggak ngapa-ngapain katanya. Nenek cuman pengen ngobrol aja sama Aden katanya. Udah lama gitu kan. Karena di situ gue niat baik gitu kan. Ya udah gue temenin nih. Tapi gue juga berjarak gitu kan, karena gue takut. Jadi di kandang batu itu ketika gue tanya, nenek ngapain di sini? Dia yang jaga di situ. Dia yang ngasih tahu ke gue bang. Dan itu adalah kalau kata si nenek tersebut itu ada apa ya? Portal bang. Portal atau Gerbang. Pintu gerbang utama menuju ke alam goib, kata dia gitu. Tapi dia menjelaskan ke gue, Aden tenang aja, gak akan dibuka kok buat Aden gitu. Dan Aden selalu dijaga kok di setiap langkahnya. Dan pintu tersebut nenek yang jaga. Dan di situ gue ingat banyak rekan-rekan gue yang camping di kandang batu gitu, yang sering dijailin atau gimana. Gue tanya ke dia, Nek, banyak teman-teman saya nih Nek yang naik gunung ke gunung gede gitu kan. Dia camping di kandang batu, dia sering dijailin Nek. Mulai dari tadinya ngambil ranting, ditarik lagi rantingnya Nek gitu. Nah si nenek itu menjelaskan, iya, untuk orang-orang yang nggak punya etika, yang nggak punya sopan santun, nenek selalu ganggu. Karena yang ingin tenang tuh bukan hanya manusia, tapi nenek pun butuh tenang katanya. Kalau ada yang berisik, kadang nenek suka gangguin. Nah dari situ gua tanya, nenek ini siapa gitu kan. Si nenek ini ngejawab, saya nenek unting-unting yang jaga di sini. Seareal kandang batu bukan? Iya. Dari Jala Sukma sampai ke air terjun itu dia ngejaga, dan portal goibnya itu ada di sebelah kiri yang menyerupai batu di situ, dan itu kata dia itu portal untuk menuju ke sana. Ya dari situ gue bilang ke si nenek ini, Nek, udah ya, saya butuh istirahat, gue bilang, gue gituin. Iya Aden silahkan istirahat. Nenek cuman ngasih pesan itu biar Aden tahu gitu. Nenek cuman mau nyampein itu aja gitu.
Ya udah Nek, saya balik lagi ke tenda, jangan diganggu ya, gue bilang. Iya, nenek nggak akan ganggu Aden lagi. Ya udah dari situ gue nyoba meremin tapi nggak bisa tidur nyampe pagi. Tapi ya selama itu alhamdulillah nggak diganggu sih bang, alhamdulillah. Dari situ barulah tuh gue setiap info atau yang gue lihat itu gue catat semua, mulai dari gue nanya namanya, gue nanya tempat ini apa gitu kan. Yang tadi ya, ada Jala Dara kan sama Jala Sukma, yaitu pemandian gitu. Itu gue tulis semua di dalam buku. Ya balik lagi, gue ketika naik gunung lagi gitu bang, gue balik lagi ke Gunung Gede. Gue balik lagi ke Gunung Gede itu posisinya itu di kandang badak ya. Nah ketika gue camping di kandang badak, lu percaya nggak sih bang, dulu tuh ada badaknya. Gue mau nanya nih. Ada bener ya, nyata ya. Ada. Nah di situ ketika gue di kandang badak gitu bang ya, gue ngelihat awalnya itu berupa hewan, badak berwarna putih. Ya di situ ya karena hewan, ya gue biasa aja gitu kan. Ya gue cuman sedikit, ya jangan kesini lah gitu ibarat kata, jangan ngeganggu gitu kan. Dari situ si badaknya ini dari jauh ngedekat sampai akhirnya yang gua kaget, yang gua shock di situ, sampai gua nggak muncak itu dari berupa badak menjadi manusia. Gua aneh di situ sumpah, dan gua shock. Ya bisa dibilang ya gua sakit di situ. Gua di kandang badak itu gua sakit berupa manusia. Dari situ dia ngomong, Aden main lagi ke sini gitu. Aden pulang lagi. Gue bilang kok semuanya ngomong Aden. Gue di situ mikir, gue nanya, dia berupa itu kakek pakai jubah putih. Cuman gue jujur di situ gue nggak lihat apa ya, nggak bisa negesin wajahnya gitu bang. Cuman dia ngomong, Aden tenang aja, di sini semuanya ngejaga Aden. Dan gue nanya ke beliau, posisi di gua masih parno. Kakek siapa? Gue tanya. Semua ya jujur badan gue nggak getar di situ bang, karena gue takut di situ kan ya. Parno, badan gue nggak getar. Nah di situ si kakek tersebut, ini aki badak putih, kata dia gitu. Kakek dari mana? Aku dari sini. Kakek dari sini. Gitu. Terus gue nanya, ngegali sambil nanya-nanya tentang sejarah pos kandang badak tersebut. Karena di situ juga ketika gue tanya, dia mau ngejawab gitu. Dia mau menjelaskan. Ketika gue tanya, berarti kakek tinggal di sini dong? Iya, kakek tinggal di sini. Kakek yang jaga di sini. Bang dulunya ini apa? Gue bilang. Ya dia ngejawab, dulunya ini kandang kakek gitu. Kakek punya banyak badak. Nah dari situ badak-badaknya kakek bawa. Sampai sekarang pun badaknya ada dan masih hidup katanya. Cuman bukan di alam Aden, ikut sama kakek katanya semuanya. Gue bilang di situ, berarti kakek ini siapa? Aden juga nanti tahu kakek siapa. Aden kalau pulang selalu dijagain gitu kan. Bahkan ada badak-badak yang kakek suruh untuk jagain Aden. Ya emang tidak terlihat. Emang selama gue naik ke Gunung Gede, gue nggak pernah lihat apapun bang. Cuman yang gue lihat tuh, kenapa berupanya seperti itu gitu kan ya. Dan gue juga nggak tahu itu siapa, asal-usulnya gue nggak tahu. Tetap akhirnya gue setelah gue naik gunung di sana sakit, ya gue memutuskan balik gitu kan, turun.
itu tetap ada di kepala gue terus itu. Setiap gue naik gunung begitu, ada di kepala gue terus. Akhirnya ya gue catat biar gue nggak lupa. Ketika gue balik lagi, naik gunung lagi ke sana, gue ngetrip lagi ke sana, itu posisinya itu, nah lu tahu nggak bang, Tanjakan Setan? Tanjakan Setan tahu. Ya. Itu kan sebelumnya ada Pasar Bubrah tuh. Nah justru itu gue kalau Pasar Bubrah nggak tahu. Justru gue baru tahu dari apa yang sekarang lu ucapin. Jadi gue juga aneh bang ya, gue juga aneh di Pasar Bubrah itu ketika gue masuk ke area situ, gue ngerasain hal-hal aneh situ. Jadi lebih ke arah kayak dingin banget lah di sana tuh. Dan posisinya itu ketika gue di Pasar Bubrah sama temen gue Iqbal di situ. Gue berdua sama dia. Gue di situ banyak sih gue ngeliat aneh-aneh. Gue ngeliat rame aja gitu kayak pasar gitu bang. Cuman ya di situ gue lebih banyak nanya sama salah satu pedagang di situ. Gue nanya, ini pasar? Gue bilang, iya Den, ini pasar. Pasar apa? Gue tanya. Ini Pasar Bubrah Den. Gitu. Kalau Aden mau lewat aja nggak apa-apa katanya gitu kan. Nah dari situ gue juga nggak pengen buru-buru lama gitu kan di situ karena gue juga sedikit apa ya parno lah gitu bang. Tapi gue sempat nanya sedikit, gue bilang gini, ini pasar, gue nanya ke salah satu pedagang di situ, gue nanya ini Pasar Bubrah ada yang megangnya nggak? Gue bilang ada Den, di sini ada yang megang, yaitu adalah Raja Anom. Itu Anom, gue bilang Anom apa Onom gitu bang, Raja Onom kalau nggak salah, Raja Onom Den gitu kan. Raja Onom itu apa? Oh apa? Wujudnya manusia, gue bilang gitu. Ya dari situ kata dia bilang lebih ke arah setengah gitu bang. Gimana ya? Jadi setengah manusia, setengah bukan. Setengah manusia, setengah bukan. Tapi di situ gue nggak ngelihat apapun itu. Cuman yang gue lihat para pedagang aja di situ. Dan pas gue nanya, yang terakhir, Raja Onom ini dari mana? Dulu, konon katanya dulu Den, gitu kan. Sebelum saya juga dagang di sini, Raja Onom ini adalah salah satu pengikut Den. Pengikut dari siapa? Pengikut dari Eyang Prabu Siliwangi kata dia gitu. Cuman dia mengasingkan diri, dia ingin mempunyai kekuasaan sendiri katanya. Nah dari situ dia pun ngasih tahu ke gua gitu bang ya, ngasih tahu ke gua, Aden kalau mau kaya kesini aja katanya gitu. Loh bisa begitu kata gua teh kan. Ngapain muja? Ogah gue bilang gue gituin, gue punya Tuhan gue gituin ya. Ya dia bilang enggak Den, enggak muja, Aden dagang aja sate di sini, dagang sate. Sate apaan? Ketika gue tanya sate apaan, dia ngejawabnya Aden dagang aja di sini sate gagak, nanti banyak yang beli. Ah enggak, ogah bodo amat, gue tinggal di situ bang. Nyampe di Tanjakan Setan. Jadi di situ gue ketemu sama kakek-kakek pakai pangsi, pakai topi apa rajut gitu, Udeng. Kayak gitu. Dari situ gue ketemu si kakek itu di atas bang, yang pas abis Tanjakan Setan, di atas. Ketika gue abis naik, ketemu sama si kakek-kakek itu tuh, Aden udah nyampe. Langsung ditanya begitu? Langsung kaget gue bang, asli jujur. Jadi dari gue yang nggak tahu langsung ditanya, gue nengok ada orang gitu kan, kaget dong gue. Astagfirullahaladzim gue bilang kan. Cuman ya gue permisi aja, permisi kek gue bilang kan. Karena temen gue ngerasa capek istirahat. Cuman gue anehnya, gue selalu nanya ke temen gue, lo ngeliat nggak, sambil gue bisik-bisik gitu bang.
lu lihat gak? Lihat apaan? Ini depan lu bego, gue bilang gue gituin ya. Kata dia, lihat apaan? Gak ada apa-apa gitu. Gak ada. Lu jangan bikin parno. Gua nggak bikin parno, gue bilang. Ya udahlah. Nah di situ si kakek-kakek ini ngomong ke gue, Aden jangan takut. Gitu. Aden kalau punya mimpi, kalau punya cita-cita, Aden bisa berdoa katanya, sambil naik tanjakan ini. Gitu. Awalnya gue diemin bang, jujur. Awalnya gue diemin. Karena menurut gue gak mungkin dong, masa gue percaya sama yang kayak gituan. Gue diemin. Cuman dianya ngomong, Aden, dulunya ini adalah namanya itu Tanjakan Harapan. Dahulu Eyang Haji Wiranatanu Datar berdoa di sini di malam hari gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata semuanya terkabul gitu. Dan dari situ si kakek-kakek ini ngasih tahu yang aslinya adalah tanjakan itu adalah tanjakan harapan, bukan tanjakan setan. Berhubung karena licin dan curam, mungkin ya banyak orang di sana mengatakan entah ini tanjakan setan atau apa, siapa yang membuat gitu. Jadi yang aslinya itu adalah si kakek itu mengatakan ini tanjakan harapan. Yang lebih bagus itu ketika di malam hari Aden naik sambil berdoa dan jangan nengok ke belakang. Insya Allah gue digituin. Tapi gue di situ mikir ini orang kayak kakek berdoa, nyuruh gue berdoa, tapi kata akhirnya tuh insya Allah, ada kata Allah. Allah itu Tuhan gue. Berarti dia siapa gitu kan. Ketika gue nanya, si kakek ini mengatakan, Aden, kakek juga Islam. Kakek juga minta ke Allah. Tapi kakek syariatnya insya Allah ada di sini. Gitu. Karena sebelum peradaban sekarang, kata si kakek itu, sempat ngejelasin ke gue, sebelum ada peradaban manusia sekarang, dahulu memang semuanya itu adalah gunung, hutan, belantara, laut, dan sungai, semuanya. Jadi Aden nggak perlu takut. Ya udah, ya udahlah, gue yain aja di situ, gue cabut. Gitu. Nah ketika gue sampai di puncak Gunung Gede gitu kan. Sebelum sampai puncak Gunung Gede itu kan, kalau sekarang suka ada warung tuh bang, sebelum puncak ya kan. Iya. Nah gue selalu nyantai di situ tuh, nyantai, gue ngopi gitu kan. Tebingnya. Nah yang kelihatan tebing Gunung Gede tuh. Iya. Nah gue selalu nyantai di situ. Di situ gue dipanggil, ada yang manggil gue, Aden gitu. Gue ngerasa ada yang manggil gue karena nama Aden itu udah nggak asing di kuping gue bang. Ada yang manggil Aden gitu. Ketika gue nengok, ada perempuan yang manggil gue. Pikir gue apa ya bang ya, kenal sama gue atau gimana, manusia gitu kan. Cuman karena gue berpikir Aden, gue udah fix yakin nih udah bukan orang gitu kan. Gue nengok, ada, benar ternyata dia ada. Posisinya itu nggak jauh dari gue, di belakang gue. Nah itu di situ dia mengatakan, Aden sini gitu, Aden sini, ayo main gitu kan. Enggak, gue nggak mau. Gue nggak mau. Gue nggak mau. Gue hidup di dunia nyata. Gue bilang gue nggak mau. Enggak kok Aden. Saya nggak akan bawa Aden ke alam lain. Saya di sini juga ngajak Aden main, ngasih tahu. Nanti Aden juga tahu gitu kan. Gue bilang gue nggak mau. Gue bilang
gue maksa nggak mau, bahkan sampai akhirnya temen gue ngeliatin gue, lu kenapa sih gitu kan. Gue bilang ada perempuan ngajak gue main, gue ngobrol sama temen gue nggak mau, gue takutnya kayak cerita yang lain yang hilang di Gunung Lawu gitu kan, yang lain-lain. Ya udah diemin aja, udah diemin, kata teman gue gitu, udah diemin. Nah dari situ mulai dari sebelum puncak itu yang keluar dari tanjakan, dari situ itu selalu ada dia sampai ke puncak, ngikutin bang, jujur ngikutin. Gue bilang apaan sih, gue bilang udah nggak usah ikutin gue gitu kan. Nah dari situ dia ngasih tahu dari setiap jalur yang menuju puncak, Den, nah ini tuh pintu Den, pintu 1, nah ini pintu 2 Den gitu. Terus nyampe ke puncak gitu kan. Nah dari situ dia bilang, Aden tenang aja, jangan takut, saya cuma ngasih tahu kok Den gitu kan. Gue bilang ya udah kalau lu mau ngasih tahu aja, nggak usah ngajak gue bilang gitu. Nah dia di situ ngasih tahu. Di situ dia ngasih tahu, nah ini tuh dari mulai 1 sampai 7 dan gue istirahat di puncak gitu kan. Dia ngasih tahu. Nah, jadi gini Den. Dari pintu ke 1 sampai ke 7 itu adalah pintu portal goib untuk menuju ke alun-alun Surya Kencana atau ke puncak Gunung Gede. Nah, di situ dia mengatakan nggak apa-apa kok Den, saya cuma ngasih tahu aja gitu kan. Tapi nanti juga Aden tahu sendiri gitu. Oh ya udah, gue bilang. Gue udah tahu kan, gue bilang gitu. Karena gue dari situ gue semakin kesel, jujur bang. Gue semakin kesel. Gue selalu dikasih lihat yang kayak gitu, gue selalu kasih lihat yang kayak gitu. Di situ dia ngasih tahu 7 pintu ini adalah portal goib, dan gue juga nanya gitu kan. Gue juga nanya, Mbak siapa? Gue bilang, Mbak siapa? Saya anak dari Raja Jin Purbaya Santosa kalau nggak salah, yang megang di sana gitu, yang megang di areal puncak Gunung Gede. Nah di situ tuh saya anaknya gitu kan. Nah di situ tuh gue jujur bang, gue ngelihat lagi sosok orang, tapi dia jadi gagah gitu, datang, nggak nyamperin sih, tapi dia cuman agak sedikit ngedeket aja ngeliatin gue gitu kan. Nah ketika gue tanya, Ono siapa? Gue bilang kan, oh itu suami saya. Gue bilang, kok nggak asing mukanya ya? Iya, Aden pernah ketemu kok, kata si perempuan itu. Aden pernah ketemu kok. Emang itu siapa? Gue tanya. Itu Eyang Haji Wiranata Nudatar. Ya gue tanya dong, ya itu emang siapa sih sebenarnya? Nama aslinya Eyang Haji Wiranata Nudatar, dan yang mempunyai gelar adalah Eyang Haji Surya Kencana, katanya itu. Ya gue jujur, demi Allah, lebih ke arah gue bingung ya, kok kenapa jadi gue ketemu sama yang beginian gitu, sedangkan ya gue nggak bisa gitu bang, gue nggak bisa. Nah di situ gue dikasih lihat ternyata nama asli, nama gelar, dan orangnya pun gue udah 2 kali ketemu sama dia gitu kan, yang pas di Ciberem sama di puncak Gunung Gede. Posisinya itu dari situ si perempuan ini balik lagi nyamperin suaminya. Ya gue cuman bisa ngeliatin Eyang Haji mengatakan ke gue, Aden hati-hati. Ya gue jawab iya. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi di situ. Gue iya. Ya udahlah, gue di situ nggak mau pusing karena gue juga kesel gitu selalu diliatin hal-hal kayak gitu. Ya gue cabut, gue langsung ke Surya Kencana. Ketika di Surya Kencana juga
posisinya itu malam-malam, gue sama Iqbal itu ngedenger awalnya itu kayak suara kuda gitu bang, suara kuda datang. Dan di situ bukan cuma gue doang gitu ternyata yang ngedengar, Iqbal juga ngedengar. Iqbal Parno, gue Parno, jujur bang itu. Dan posisinya itu di situ ketika gue Parno, gue sama-sama sama Iqbal, tenang men, insya Allah nggak ada apa-apa. Gue bilang tenang. Udah tidur, paksain tidur. Gue udah lebih ke arah apaan lagi, ini kan apaan lagi. Itu suara kuda semakin deket, dan di situ gue langsung ngedenger ada orang yang ngaji gitu. Gue makin bingung sama Iqbal di situ, gue posisinya banyak buat yang ngaji. Ya dari situ di malam itu Iqbal ngedengar, tapi gue nggak tahu kenapa kok cuman gue yang ngeliat gitu. Tapi kalau suara Iqbal ngedenger gitu. Di situ gue ngeliat datang kakek-kakek semua serba putih sampai ke kumis, jenggot, alis itu semua putih, tapi gue nggak tahu wajahnya kayak gimana, gue lupa. Dan juga ya kayak abstrak gitu. Dia mengatakan, Aden ambil wudhu ke Jalatunda. Gue bilang Jalatunda apaan? Bilang kan, gue nggak mau. Dan jujur gue di situ makin jiper gitu bang. Gue makin down. Ya gue sampai keringet dingin. Ya dia mengatakan, nggak apa-apa, Aden tenang. Sok Aden ambil wudhu biar tenang, katanya gitu. Dari situ dia nyuruh gue ngambil wudhu gitu kan. Ya udah gue ngambil wudhu di situ bang, pasti malam-malam gue ngambil wudhu sekitar jam 11:30 malam. Ketika gue ngambil wudhu, setelah gue ngambil wudhu, jujur demi Allah gue tenang banget di situ. Tenang setenang-tenangnya, lebih jadi ketenangan yang gue dapat itu lebih dari sebelumnya. Gue lebih tenang banget di situ. Ketika gue tenang, dan jujur di situ gue nggak gila gitu bang ya, karena tentang hal-hal yang di luar kemampuan orang pada umumnya gitu kan. Biasanya kalau misalnya gue cuma sendiri yang ngeliat, di situ gue dianggap gila kan. Tapi di sini bukan gue doang ternyata, alhamdulillahnya. Gue sama Iqbal sama-sama ngeliat. Itu di situ semua di Surya Kencana itu gue ngeliat sama Iqbal kayak harimau turun dan dia duduk berzikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu terus yang dia zikirin. Dan dari situ gue sama Iqbal sama-sama ngeliat dari ujung arah timur, dari arah timur jalur Putri itu cahaya lurus ngebuka begini gitu bang. Ya demi Allah gue situ, ya Allah ini apaan lagi, gue bilang kan, apaan lagi nih. Gue makin, ya sebenarnya sih di situ posisinya gue nyaman, gue tenang, tapi gue lebih berpikir ya Allah ini apaan lagi gitu yang gue alamin gitu, makin aneh yang gue alamin. Ya di situ si kakek-kakek ini yang nyamperin gue mengatakan, Aden gak usah berpikir apa-apa. Gue bilang kok dia tahu? Ya di situ kakek-kakek ini mengatakan ke gue, Aden duduk aja, kita sama-sama di sini ngaji, kata dia. Kita sama-sama lebih ke arah ibadah mungkin gitu bang. Kita sama-sama beribadah gitu ke Allah, kata dia. Cuman gue di situ gue nggak fokus dan gue juga apaan gitu kan. Gue nggak mau kebawa ke alam goib gitu kan. Gue lebih ke arah ngeliat di sekeliling gue aja udah. Iqbal pun sama ngeliat sekeliling. Dan itu kalau boleh jujur bang, dibilang kayak cewek, gue kayak cewek. Pelukan gini, diam monyet, kata gue tadi diam. Udah kita liatin aja. Gue di situ. Tapi gue di situ ngeliat bener
jujur gue lebih ke arah terharu gitu bang. Sampai ke hewan dia berzikir ke Allah gitu. Turun dari atas ke bawah, duduk dan berzikir dia ke Allah. Akhirnya jam 3 subuh cahaya itu menghilang, dan di Surya Kencana itu pun hilang. Yang ikut ngaji berzikir itu hilang semua. Dan si kakek-kakek itu pamitan ke gua. Alhamdulillah Aden udah ikut katanya. Kakek izin pamit gitu kan. Iya kek. Ya udah di situ gua istirahat tidur. Ketika besok paginya gitu bang, paginya kesiangan jujur gue, yang niatnya gue pengen nyantai dari pagi gitu kan, gue kesiangan, gue bangun jam 10. Ya di situ udah ada yang nungguin gue di depan pintu tenda gitu kan. Lu tau kan yang ada goa tuh bang, nah gue ngecamp di dekat goa tuh di bawah. Iya. Nah dia ada satu orang laki-laki gitu kan, dia ketika gue bangun tidur dia langsung mengatakan ke gue, Aden udah bangun. Astagfirullahaladzim, gue apaan lagi gitu kan. Gue udah makin risih gue sama apa yang dikasih lihat gitu kan. Cuman ya di situ gue nggak kalau boleh jujur bang ya, gue nggak minta, tapi mereka yang menunjukkan ke gue. Ya dari situ dia mengatakan, Aden jangan takut, Aden wajar kok takut, risih atau gimana. Tapi ini ada titipan pesan gitu. Pesan apaan?